Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Iya, baik ya. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul lagi pada kesempatan yang sama di hari yang sama dalam keadaan sehat walafiat. Baik semuanya, sebelum Bapak memulai materi kita pada hari ini, Bapak meminta satu orang dari kalian untuk dapat memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Untuk itu mungkin Bapak minta ketua kelas, ya ketua kelas Cornelius mungkin bisa dapat memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Mungkin sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya. Ya, mohon didengar baik-baik ya. Agus Aryan Abdullah, Nur Indah Majojo, Santia Dewila, Birna Nasir. Ya, jadi semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelum Bapak membahas materi kita pada hari ini, sebelum itu Bapak ingin tanyakan, apakah dari kalian ada yang masih mengingat tentang materi-materi kemarin? Yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Ya Cornelis? Iya betul sekali. Puisi. Ada yang lain lagi? Ya Agus? Iya, jenis-jenis puisi. Ya betul. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Cornelis dan Agus itu memang betul. Materi kemarin kita itu terkait puisi dan jenis-jenis puisi. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni unsur puisi. Ya, berkaitan dengan materi kemarin, yaitu terkait puisi dan jenis-jenis puisi, Bapak sekali lagi ingin bertanya. Yang kemarin Bapak sudah terangkan, apakah adik-adik semua masih mengingatnya? Apa itu puisi? Ada yang bisa membantu menjawab? Puisi. Ayo, materi yang sudah kemarin Bapak berikan. Iya Santia? Iya, bagus sekali. Kata-kata yang indah. Ada lagi? Sebelum Bapak lanjut menjelaskan. Ayo. Puisi. Ketika Bapak menyebut kata puisi, apa yang terbenak di pikiran adik-adik semuanya? Ayo. Ya baik. Jadi puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa dengan gaya yang berbeda-beda, yang terdapat rima, lari, diksi yang digunakan untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan berbagai pengalaman. Jadi tidak salah kalau puisi itu kata-kata indah, karena dalam karya puisi itu lebih menonjolkan penggunaan kata-kata yang indah, sehingga para pembaca yang mendengar ketika seseorang membaca puisi itu menjadi tergugah perasaannya karena terdapat kata-kata yang indah. Iya adik-adik semuanya, Bapak mohon perhatiannya ya. Ketika Bapak menerangkan di depan sini, adik-adik diharapkan untuk menyimak dengan baik, karena nantinya akan ada pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan kepada adik-adik semua, sehingga ketika adik-adik dalam mencatat poin-poin pentingnya, adik-adik diharapkan dapat menjawab. Jadi perhatikan baik-baik ya. Berbicara tentang unsur-unsur puisi, baik dalam sebuah karya sastra itu terdapat unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut, termasuk salah satunya yaitu puisi. Unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur fisik, dan yang kedua adalah unsur batin. Nah, kedua poin tersebut terdapat beberapa aspek yang membangun.
Yang pertama kita mulai dari unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah diksi. Yang kedua kata konkret. Yang ketiga ada imaji. Yang keempat terdapat bahasa figuratif atau yang biasa kita kenal dengan sebutan majas. Yang kelima yaitu verifikasi. Dan yang terakhir yaitu tipografi. Perhatikan ya, nanti setelahnya Bapak akan terangkan. Baik, untuk unsur batin, adapun yang termasuk dalam unsur batin, yang pertama yaitu tema. Yang kedua ada rasa. Yang ketiga yaitu ada nada. Dan yang keempat amanah. Iya, adik-adik bisa lihat di papan semuanya ya. Kita mulai dari unsur fisik. Yang pertama yaitu diksi. Diksi atau biasa disebut dengan pemilihan kata merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam karya puisi. Karena dengan menggunakan diksi, kita dapat mengganti suatu kata menjadi penggalan kata yang lebih indah lagi. Jadi diksi bisa dikatakan sebagai pilihan kata. Yang selanjutnya ada kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret di sini yaitu kata-kata yang memang tidak ada unsur majasnya. Artinya kata-kata tersebut harus konkret, tidak boleh ada perbandingan. Yang selanjutnya terdapat imaji. Imaji atau pengimajian merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Fungsinya dalam sebuah puisi yaitu ketika para pembaca membaca puisi tersebut, dalam pikiran mereka itu terdapat imajinasi yang dapat membangkitkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh para penyair. Ya, yang selanjutnya yaitu terdapat majas atau bahasa figuratif. Yang dimaksud dengan majas atau bahasa figuratif yaitu pemilihan bahasa oleh penyair untuk membandingkan suatu hal dengan suatu hal yang lainnya. Kata sederhana dari majas ini yaitu kata-kata kiasan yang dapat membuat puisi tersebut lebih indah. Yang berikutnya terdapat verifikasi. Verifikasi merupakan unsur yang dapat membentuk keindahan puisi tersebut, yang dimana ketika kita membaca karya puisi, kita dapat menikmati yang namanya rima, ritme, intonasi, dan nada daripada puisi tersebut. Yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi atau struktur penulisan puisi. Contohnya seperti ketika kita membuat sebuah puisi, bisa saja puisi itu bisa berasal dari rata kiri, rata kanan. Dalam puisi tersebut terdapat berapa bait, terdapat berapa baris. Iya, itu tadi penjelasan dari 6 unsur fisik. Selanjutnya kita akan beralih untuk menjelaskan apa sih yang terkandung dari unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema merupakan unsur utama dari sebuah karya puisi, karena tema merupakan makna dari seluruh karya puisi. Yang selanjutnya ada rasa. Apa sih yang dimaksud dengan rasa pada karya puisi? Ya, rasa pada karya puisi adalah bagaimana sikap penyair dalam menuliskan puisinya. Ketika penyair menuliskan puisi, apakah ada latar belakang yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa maupun pengalaman penyair sehingga ia menuangkan ide, pikiran, dan gagasannya pada karya puisi. Selanjutnya ada nada. Nada yang dimaksud di sini yaitu sikap penyair terhadap para pembaca. Maksudnya ketika para pembaca membaca suatu karya puisi, dia dapat mengetahui nada yang terkandung di situ, semisalnya ada nada marah, nada gembira, ataupun nada sedih. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terkandung dalam karya puisi. Jadi para penyair ketika menulis sebuah karya puisi, mereka menitipkan sebuah pesan yang terkandung. Karena amanat ini itu berasal dari rasa, nada, dan tema.
Semisalnya jika temanya tentang peperangan, maka amanat yang terkandung pada puisi tersebut akan memberitahukan kita tentang pentingnya menjaga kebersamaan, pentingnya saling menjaga dan menghindari permusuhan. Setelah Bapak menjelaskan terkait dengan unsur fisik dan unsur batin, di sini mungkin yang belum paham bisa angkat tangan untuk menanyakan kepada Bapak. Ya, Saudari Hatijah, pada poin mana yang mau ditanyakan? Majas. Ya, baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik ya. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali yang dimaksud dengan majas pada unsur fisik. Majas atau Bapak sebutkan tadi sebagai pilihan kata yang digunakan penyair untuk membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya. Ketika para penyair menulis sebuah karya puisi, ia tidak langsung menggunakan kata konkret, tapi menggunakan kata-kata kiasan. Majas itu terbagi menjadi beberapa, dan itu sangat banyak. Namun yang biasa digunakan atau yang kita kenal dengan majas-majas umumnya yaitu terdapat satu, ada majas hiperbola. Dua, ada personifikasi. Metafor. Nah, dari majas terdapat 3 majas umum yang sering digunakan oleh para penyair. Yang pertama ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang melebih-lebihkan suatu pernyataan. Contohnya, saya berlari secepat kilat. Nah, itu kan melebihkan pernyataan. Tidak mungkin kan saya bisa berlari secepat kilat. Yang kedua yaitu personifikasi. Personifikasi yaitu kita memberikan sifat kemanusiaan atau sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, pena menari-nari di atas kertas. Dan yang terakhir yaitu majas metafora, merupakan majas perbandingan, yaitu membandingkan suatu hal secara implisit. Contohnya adalah pustaka adalah gudang pembelajaran. Bisa dipahami, Hatijah? Ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan tentang unsur-unsur yang membangun karya puisi, yaitu terdapat unsur fisik dan unsur batin. Di dalam unsur fisik terdapat 6 poin yang membangun karya puisi, dan unsur batin terdapat 4 poin. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh. Bapak akan mengambil sebuah karya puisi untuk kita analisis bersama, yang termasuk dalam unsur fisiknya yang bagaimana, yang termasuk dalam unsur batinnya yang bagaimana. Perhatikan ya. Adik-adik semua ada paket internet? Ya, ada kan semuanya? Jadi tolong carikan di Google puisi Aku karya Chairil Anwar. Karena kita akan menganalisis unsur-unsur fisik maupun unsur batin dari karya puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Ya, semua perhatikan di gawai masing-masing ya. Adik-adik kan telah membaca, telah melihat puisi karya Chairil Anwar tentang Aku. Di sini kita akan menelaah poin per poin terkait unsur-unsur fisiknya, lalu ke unsur-unsur batinnya. Yang pertama yaitu terkait diksi. Diksi pada puisi karya Chairil Anwar tentang Aku yaitu Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu adalah kata yang menurut penyair itu indah. Dan yang terakhir yaitu ada tipografi. Dan dimaksudnya tipografi di sini yaitu penulisan puisi karya Chairil Anwar, puisi Aku, yaitu letak barisnya pendek menggambarkan bahwa karya tersebut merupakan karya puisi yang tergolong modern.
Nah, itu adalah unsur fisik dari puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Selanjutnya kita akan membahas terkait unsur batinnya. Amanat atau pesan moral yang terkandung dalam puisi Aku karya Chairil Anwar yaitu tekad yang kuat adalah sumber kekuatan manusia. Kesimpulannya, puisi tersebut atau puisi Aku itu melambangkan bagaimana kita harus mempunyai tekad yang kuat, keteguhan hidup yang memang tidak boleh disepelekan, karena hidup itu harus diperjuangkan, bukan untuk disia-siakan. Nah, jadi itu adik-adik semuanya. Setelah adik-adik mengamati terkait unsur fisik maupun unsur batin dari puisi karya Chairil Anwar yaitu Aku, maka selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Video tersebut adalah video pembacaan puisi, yang dimana ketika adik-adik setelah menyimak video tersebut, adik-adik akan menentukan unsur-unsur baik unsur fisik ataupun unsur batin dari video yang telah ditampilkan. Jadi mohon perhatian semuanya ya. Bapak akan memutarkan videonya. Nah, itu dia. Sudah lihat kan video tadi? Ya, itu adalah video pembacaan puisi. Jadi tugas adik-adik semuanya adalah menentukan unsur fisik dan unsur batin seperti yang telah Bapak jelaskan di depan tadi. Dari video yang telah Bapak tampilkan, adik-adik semuanya harus menulis unsur fisik maupun unsur batin dalam waktu 15 menit. Bapak tunggu dari sekarang ya. Ayo semuanya kerjakan. Ya, selesai. Sudah 15 menit. Ketua kelas diharapkan untuk dapat mengumpulkan tugas-tugas yang telah ditulis oleh teman-teman. Iya, baik sekali. Jadi dari tugas-tugas yang telah dikumpulkan, berarti adik-adik semua sebagian besar sudah pada paham ya terkait unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah puisi. Bagus. Sebelum Bapak menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang telah sama-sama kita pelajari. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa puisi yang termasuk salah satu karya seni itu juga terdapat unsur-unsur yang membangun. Di dalam karya seni puisi diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama adalah unsur fisik, yang kedua adalah unsur batin. Di dalam unsur fisik itu juga dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama apa? Ya, diksi. Tuh lihat. Kedua, imaji, kata konkret. Ketiga, verifikasi, ya, dan ya tipografi. Yang selanjutnya yaitu unsur batin. Unsur batin yang terkandung dalam puisi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah rasa, yang keempat adalah nada, dan yang kelima adalah ya amanah. Sudah paham kan? Bagus. Jadi mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini terkait unsur-unsur puisi. Terima kasih bagi adik-adik yang telah datang dan telah menyimak secara seksama tentang apa yang telah Bapak jelaskan, Bapak paparkan di depan. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Bapak meminta maaf apabila selama proses pembelajaran ada salah kata yang tidak sengaja diungkapkan oleh Bapak. Oleh karena itu, Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.